Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Berjumpa lagi dengan saya peternak Google, peternak pemula yang menuju menjadi peternak yang mandiri. Mungkin sudah saya banyak jelaskan di video-video saya sebelumnya. Tujuan dari saya beternak itu seperti apa? Yang utamanya adalah menjadi seorang peternak yang mandiri yang tidak ketergantungan DOC, membeli DOC ke pihak yang lain gitu. Jadi saya cetak DOC sendiri. Ada banyak keuntungan juga ketika saya mencetak DOC sendiri, tapi juga ada banyak tantangan kawan-kawan semua. Karena menjadi seorang peternak yang mandiri itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak trouble yang saya alami ketika saya mencoba menjadi peternak yang mandiri. Karena peternak mandiri itu ya, dari hulu sampai hilirnya kita usaha sendiri. Dari mulai kita punya indukan, kemudian bertelur, telurnya itu kita tetaskan menjadi DOC. Kemudian dari DOC itu kita pelihara sampai panen. Setelah panen kita jual ke bisa ke rumah makan. Nah, saya sarankan bagi kawan-kawan semua yang ingin beternak ayam, siapkan dulu pasarnya. Seperti contohnya saya sebelum beternak ayam ini, saya coba searching dulu, saya cari-cari link dulu, saya cari relasi dulu, buangan ayamnya kemana. Kebetulan saya memiliki seorang teman, dia adalah pengusaha rumah potong ayam, jadi RPA ya. Dia memiliki RPA, saya tanya-tanya, bisa nggak saya masukin ayam kampung ke RPA-nya? Oh boleh. Bahkan dia nantang saya untuk bisa mensuplai dia 100 ekor per minggu kawan-kawan. Wah, berat sekali bagi saya. Nah, maka dari itu setelah saya memiliki buangan untuk ayam-ayam saya nanti, mulailah saya beternak. Nah, awalnya saya ingin mencoba beternak dengan membeli DOC. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, kos yang dikeluarkan ketika kita membeli DOC, karena saya tidak mungkin memelihara ayam banyak-banyak. Nggak mungkin saya memelihara ayam lebih dari 500 ekor. Dengan kita hanya beternak kurang dari 500 ekor, dengan sistem kita beli DOC itu saya kira berat. Akhirnya saya memutuskan untuk beternak secara mandiri, meskipun tantangannya sangat banyak. Tapi di sisi lain, tantangan tersebut yang memberikan saya banyak pembelajaran bagaimana cara kita beternak ayam. Nah, hal yang paling berat ketika beternak ayam secara mandiri mulai dari indukan itu adalah harus sabar. Sabar apa? Kita tidak boleh gerasa gerusu. Kita harus, contohnya saya awal beli ayam petelur, saya membuat joper. Saya beli ayam yang sudah bertelur. Nah, saya tidak tahu ternyata apakah ayam itu menuju upkir, ya, tingkat produksinya menuju upkir atau memang masih fresh, masih panjang upkirnya. Dan ternyata benar. Ternyata ayam yang saya beli itu sudah mau ke upkir. Jadi usia di kandang saya baru berapa bulan, bulunya udah mulai rontok, produksi telurnya sudah mulai menurun. Itu pembelajaran bagi saya. Jadi jangan gerasa gerusu. Akhirnya saya membeli ayam petelurnya itu yang usianya 21 minggu. Memang belum bertelur, tapi kita bisa meyakini bahwa ayam itu masih muda, belum mendekati usia upkir. Alhamdulillah sekarang produktivitas telurnya bisa 100% per hari. Saya memiliki 6 ekor ayam petelur. Setiap hari menelur semua, alhamdulillah. Nah, itu bagian dari pembelajaran. Kemudian saya mencoba di kandang saya itu tidak hanya mencetak joper. Jadi materi yang ada di kandang saya itu, yang pertama saya memiliki tadi ya, joper, ya, persilangan antara ayam Bangkok dengan ayam petelur. Kemudian saya memiliki ayam super. Ayam super itu sebetulnya ayam boiler yang sudah disilangkan dengan ayam Bangkok. Nah, posturnya di video saya yang sebelumnya juga sudah diperlihatkan seperti apa. Nanti saya akan update
anak ayam tersebut di usia 3 bulan kurang. 3 bulan itu harusnya tanggal 27, tanggal 27 itu harusnya 3 bulan. Sekarang baru tanggal 15 ya mungkin. Tanggal 15 masih berarti 2 bulan setengah lah. Hampir di kisaran 2 bulan setengah. Bobotnya itu ternyata mencapai 1,2 kg kawan-kawan. Jadi ayam super saya yang disilang dengan Bangkok di usia 3 bulan kurang itu udah mencapai bobot 1,2. Nah, saya coba bandingkan dengan ayam Bioper saya. Ayam Bioper saya dengan usia yang sama itu 800 gram. Ya, nanti ini nih videonya ya. Saya akan sisipkan videonya di sini. Kemudian ada juga yang paling rendahnya itu ayam Bioper itu di bobot kisaran 600 gram. Itu yang paling rendah usia 2 bulan setengah. Itu belum 3 bulan. Nah, kita update lagi nih karena saya sudah beberapa siklus. Usia 1 bulan kurang lebih ya, lebih 1 bulan lebih sedikit lah beberapa hari, itu bobotnya sudah mencapai 500 gram untuk ayam super, anakan ayam super saya. Sedangkan untuk jopernya itu di kisaran 300 gram kawan-kawan. Nah, itu perbandingannya ya. Jadi saya harap kedepannya ayam super ini bisa menjadi solusi bagaimana kita beternak ayam kampung tapi dengan waktu pemeliharaan kurang dari 3 bulan. Jadi kurang dari 3 bulan sudah mencapai bobot lebih dari 1 kg. Nah, tentu saja ini tidak mudah kawan-kawan. Nah, prosesnya itu sangat panjang. Nanti saya jelaskan permasalahannya ya setelah membahas ini. Kemudian saya di kandang selanjutnya ada ayam. Sekarang ada ayam Elba disilangkan dengan ayam KUB. Nah, KUB-nya itu ternyata karena saya waktu itu hanya mendapat sekitar 4 ekor ya. Yang bertahan itu cuma 1 ekor sampai saat ini, sampai bertelur kemarin ya. Tinggal 1 ekor saya silangkan dengan ayam Elba. Nah, kebetulan kemarin ada teman saya, Kang Ujun ya. Kang Ujun teman saya juga. Dia menawarkan pacak ayam Elba. Saya coba silangkan dengan ayam KUB. Kenapa saya silangkan dengan ayam KUB? Yang seperti kita ketahui, ayam Elba itu adalah ayam tipikal bertelur kuat atau tipikal ayam petelur kampung ya. Saya coba sisipkan lagi gen ayam Elba ini di KUB. Meskipun sebetulnya saya agak sedikit ragu untuk dijadikan nanti anakannya itu sebagai pedaging. Karena apa? Yakin posturnya itu akan kecil. Tapi nggak apa-apa. Karena itu yang nanti saya ambil adalah betinanya. Dan yang akan saya silangkan dengan nanti materi-materi baru. Ya, anakan bisa jadi anakan ayam super saya, jantannya. Nah, itu upgradingnya. Kemudian saya juga ada memiliki ayam pelung. Kenapa saya melihara ayam pelung? Saya pertahankan galur murni ayam pelungnya. Saya tidak silangkan dengan ayam yang lain. Kenapa? Karena ayam pelung ini di sini pasarnya cukup masih lumayan ya. Pasar ayam pelung itu usia 4 bulan itu di kisaran 100 sampai 150 ribu per ekor. Ya, ayam pelung galur murninya. Jadi saya coba pertahankan galur murni pelung. Nah, kita sekarang membahas ke permasalahan saya selama ini. Dari hampir 5 bulan mungkin ya, 5 bulan saya beternak ayam. Sebetulnya kalau memang tidak ada permasalahan, ayam di kandang saya bisa mencapai sekitar 400 ekor mungkin ya, dengan indukan 400 ekoran. Tapi kenapa kemarin hanya sedikit? Nah, disinilah ketika kita mencoba menjadi peternak mandiri, itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Permasalahan saya adalah di mesin tetas waktu itu. 3 siklus telur saya gagal total. Bahkan ada yang sampai tidak tidak menjadi DOC ya. Kenapa? Ternyata selidik punya selidik, alat pengukur kelembaban mesin tetas saya error kawan-kawan. Jadi saya waktu itu beli yang harganya cukup mahal sebetulnya ya. Ternyata tidak sesuai. Saya coba boosting terus karena waktu itu di alat hygrometer yang itu
kelembabannya 30, 35, kan panik ya. Sedangkan untuk ayam tetasan mesin penetasan ayam harus stabil di angka 55 sampai 60. Sedangkan ini 35, 30. Akhirnya saya sebagai usaha berbagai macam cara ya, sehingga ayamnya pada mati, telur ayamnya pada mati ketika umur 18 hari. Itu karena kelebihan kelembaban. Mungkin kelembaban saya bisa sampai 90% waktu itu. Akhirnya saya setelah 3 bulan, 3 siklus gagal total, saya rubah atau ganti hygrometernya dengan hygrometer yang sebenarnya cukup murah. Mungkin kalian nanti saya akan pasang gambarnya ya, hygrometer, rekomendasi hygrometernya. Saya langsung beli 2 supaya ada pembanding. Ini yang error yang mana? Apakah alatnya atau apanya? Karena hygrometer itu adalah alat yang paling krusial di mesin tetas. Karena kalau kurang lembab, sulit menetas. Kelebihan kelembaban, ayam mati, tenggelam sama itunya ya, basah gitu si DOC-nya itu. Jadi gagal menetas. Nah itulah, berarti satu siklus itu saya hampir udah 60 butir telur kawan-kawan. Gagal total. Dari 60 butir gagal. Jadi 3 sampai 4 mungkin ya. 4 siklus kalau tidak salah. Berarti berapa ratus telur. Nanti saya akan kasih gambarnya. Akhirnya dikemanain telurnya ya, dikasih makan ke maggot aja. Tidak terlalu mubazir lah itu telurnya. Saya kasih makan maggot, tapi maggotnya saya nggak berikan ke ayam karena maggotnya untuk dibibitkan dulu. Saya belum ayam saya belum diberikan maggot karena siklus maggotnya saya belum terpenuhi dulu. Gitu. Nah, itu permasalahan di mesin tetas. Jadi, dalam beternak ayam itu sebetulnya jangan terlalu memikirkan dulu keuntungan kawan-kawan. Tapi dibuat senang dulu, dibuat hobi dulu. Kenapa? Karena kalau kita terlalu berekspektasi, itu akan membuat mental kita down ketika hasilnya itu di luar ekspektasi. Karena beternak ayam itu bisa dikatakan, kalau bahasa kasarnya gambling, ya bisa dikatakan gambling. Manusia hanya bisa ikhtiar, kena penyakit, ayam ngilet karena pakan yang salah, dan lain sebagainya. Banyak permasalahan di ayam itu banyak. Jadi saya harap para peternak pemula yang ingin belajar beternak ayam, jadikan dulu hobi. Jangan terlalu berambisi mengurus ayam banyak, sedikit aja dulu. Kalau misalkan 10 ekor dulu, 10 ekor sudah lancar, tingkat kematiannya rendah, bisa sampai panen atau bahkan sampai bisa jadi bikin indukan, ya, berarti kita sudah sukses untuk beternak ayam. Karena kalau misalkan langsung banyak, ketika kita mendapatkan trouble, pakan yang keluar itu banyak, yang akhirnya tidak kembali modal, kawan-kawan. Jadi saya harap jangan terlalu berambisi. Nah, itulah ya sedikit cerita saya beternak ayam itu seperti apa, permasalahan ayamnya itu seperti apa. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai ketemu ya. Saya kemarin mesin tetas setelah ganti hygrometer menetas 43 ekor dari 50 butir telur yang satu siklus telur ya, menetas 43, gagal 7 alhamdulillah. Sehingga kemarin juga sempat keteteran nih. Saya sampai ngasih makan DOC di dalam box mesin tetas. Gara-gara saya nggak memperkirakan akan menetas sebanyak itu. Akhirnya saya mendadak membuat box untuk DOC. Ya, akhirnya saya kasih makan dulu karena 4 hari waktu itu, 4 hari di mesin tetas sudah mulai udah saling matuk-matuk, udah mulai lapar. Saya akhirnya udah kasih makan dulu. Akhirnya kasih makan, terus disterilkan lagi. Sekarang alhamdulillah sudah dibereskan lagi, sudah disterilkan dulu lagi. Mesin tetasnya saya sudah lap pakai Baiklin, dibersihkan supaya tetap steril. Gitu. Nah, kemudian dari 43 itu saya tambah 20. Saya membeli 20 ekor DOC. Nah, DOC apa ini? Gitu ya. Saya membeli 20 ekor DOC Black Boiler. Wah, saya sebetulnya awal-awal bener nggak ini Black Boiler? Ya harganya cukup lumayan sih.
Nah, saya black boiler ini rencananya syukur-syukur ya, kebanyakannya jantan. Karena kebanyakan jantan untuk dijadikan pacak indukan. Nanti ayam saya, ya, ayam yang apa namanya, yang ayam super nanti saya akan silangkan dengan ayam dari luar, RIR, ya, Rhode Island Red. Ya, jantannya, betinanya ayam super saya. Nah, anaknya itu saya akan ambil betinanya. Saya akan jadikan galur betina. Pacaknya itu nanti saya siapkan, yaitu ayam black boiler tadi. Gitu. Nah, kenapa seperti itu ya? Saya berharap bagaimana menciptakan ayam yang memiliki pertumbuhan daging yang cepat dan produktivitas telurnya tinggi. Seperti itu fenotipnya ayam kampung. Seperti itu ya kawan-kawan, sharing pengalaman saya selama ini sudah hampir 5 bulan. Semoga peternak Google ini terus maju ya. Mohon doanya. Saya juga doakan kawan-kawan semua yang baru mau mulai beternak ayam, saya doakan semoga lancar. Yang sudah mulai beternak, saya doakan terus berkembang. Kita saling support. Saya senang supporting dari Pak Anggoro. Kita jangan ketergantungan oleh pihak-pihak lain. Kita mampu menjadi peternak yang mandiri. Kita mampu menjadi peternak yang memproduksi dari hulu ke hilir itu sendiri. Karena materi ayam yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Ya. Salam peternak Google, salam peternak mandiri, jaya.